Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Ciamis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya membacakan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis. Yang ketiga, diseminasi budaya positif. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, tutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis. Pada Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa rasulillah, wa ala nimatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu dan SATU SMP 6 Ciamis, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita ditetapkan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini tahapan yang ketiga ya di guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif ya, yang kata Pak Aris saya harus lama sambutannya. Kalau sambutan mah hanya sebentar ya, kalau yang lama itu pemaparan materi gitu. Iya, narasumber. Jadi sedikit saja kita mengenal ya, sebelum narasumber yang handal nanti mempresentasikan apa itu diseminasi. Saya tadi sudah bilang ke Ibu Rani, Bu Rani, apa itu diseminasi? Diseminasi aja, apa itu artinya diseminasi? Tadi jangan pakai Google. Ya, itu kata diseminasi adalah penyebaran ya, penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian ke halayak banyak seperti kita di sini. Pak Aris dan Pak Teddy selama ini sudah mempunyai ilmu ya tentang budaya positif yang telah ditimba di program guru penggerak, kemudian sekarang disebarkan kepada kita, ditularkan kepada kita. Tujuannya untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif di mana, di sekolah gitu ya. Itu versi saya yang bukan guru penggerak. Nah, beda lagi, tapi tujuannya mungkin sama, beda pemaparannya. Jadi mungkin sekilas apa itu diseminasi, bahkan di desa-desa di mana-mana sekarang diseminasi istilahnya. Jadi pengertian dari diseminasi adalah pemaparan ya. Nah, itu tujuannya sudah dijelaskan, yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, tentram, damai gitu ya di sekolah kita.
Nah, budaya positif di sekolah mencakup penerapan atau penerapan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran tentunya. Nah, itu yang kita programkan di P5 dan sesuai dengan visi misi yang waktu kemarin ya pertemuan sebelumnya itu kan visi misi, jadi sudah terhubung dengan visi misi. Nah, alhamdulillah, jadi rangkaiannya itu sudah sangat tersusun rapi Pak Aris dan Pak Teddy. Dari mana dulu dan mau kemana gitu ya, sesuai dengan perencanaan yang ada di sekolah kita. Nah, satu lagi budaya positif dapat dilakukan dengan cara presentasi seperti sekarang mungkin ya Pak Aris, Pak Teddy. Kemudian diskusi, tanya jawab. Kalau tidak tahu, kita cari tahu dengan cara sering sharing, ya. Seperti sekarang kebetulan di sini masih Grace yang penggerak. Sebetulnya kita harus bangga dengan mempunyai banyak guru penggerak di sekolah. Jadi ada pencerahan-pencerahan. Jadi kalau dulu metode lama gitu ya, tapi sebetulnya arahnya ke situ-situ juga, cuma beda modelnya, ya, beda caranya, penerapannya cara bagaimana. Nah ini Pak Aris dan Pak Teddy ya mungkin punya tujuan menyebarluaskan ilmu yang sudah diapung, punya inovasi-inovasi yang baru yang akan ditularkan kepada kita semua warga SMPN 6 Ciamis. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak di kita itu akan menjadikan modal buat kita berinovasi, maju ya. Nah itu ditutup mungkin dengan pantun. Nah, tebang pohon ingatna ka kayu enak ka bambunya. Tebang pohon ambil kayu, jangan lupa ditanam lagi. Guru penggerak Indonesia maju untuk harapan Indonesia berbudi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin di sini saya sebelum melanjutkan materi ya, karena demo breaking dulu aja sebentar. Boleh di sini nanti merangkaikan kata saja ya untuk breaking supaya tidak jenuh gitu, karena tadi sudah pemaparan, sekarang pemaparan saya lagi. Jadi di sini breaking dulu ada 3 kata, misalnya seperti ini. Saya suka apel. Nah, nanti yang kedua apel warnanya merah. Nah, itu seperti itu ya. Nanti disambungkan di sini untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu semua supaya sedikit konsentrasi, karena waktunya sudah siang jadi harus ada ice breaking ya. Oke, silakan kita mulai saja ice breaking ya. Di sini saya menyampaikan kata Ibu pergi ke pasar. Silakan yang paling depan Pak Asep. Ibu pergi ke pasar. Pasar subuh ramai hari ini. Laris. Ke pasar apa kuncinya? Kata terakhir. Ya. Oke, kata terakhir. Ya. Ini
hari saya presentasi. Dilanjut lagi. Presentasi. Saya tercerahkan dengan definisi budaya positif dari Pak Arif dan Pak Teddy. Pak Teddy. Teddy. Pak Teddy. Teddy adalah boneka apa namanya? Teddy adalah bang kabur. Nah, kabur itu. Ulah kabur. Teddy adalah boneka anak saya. Saya adalah Tani. Kalian Citra Utami. Utami. Utami adalah nama belakang Ibu Kania. Ibu Kania adalah pegawai perusahaan yang terkenal. Terima kasih ya. Nah, di sini kenapa saya menyampaikan tadi di sini. Jadi di sini Bapak Ibu semua minimal kan konsentrasi ya. Kali kata apa yang terakhir ya, seperti tadi ya. Saya suka apa warnanya merah warna harus seperti itu. Ya, terima kasih bos untuk Bapak Ibu semua. Oke, di sini saya akan memaparkan terkait diseminasi ya. Yang berjudul implementasi budaya positif dalam menyajikan pembelajaran yang aman, nyaman sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini topiknya yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas dan keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi sistem posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Itu yang mungkin topik menjadi pembahasan pada pemaparan kali ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah ada hadir. Jadi di sini mohon maaf ya. Di sini ada perubahan paradigma. Nah, di sini ada contoh. Tadi kita mengepalkan tangan ya. Temannya di sini teman misalnya ada 2 orang, yang satu posisi di B, yang satu posisi di A. Jadi paradigma di sini kita mengepalkan tangan. Ada orang lain misalnya akan membukanya, kita mempunyai sesuatu. Jadi apakah kita akan membuka atau tidak? Nah, secara paradigma di sini ya, bahwa teori atau kontrol kita itu untuk membuka tangan ada pada diri sendiri. Jadi ketika kita apakah tangannya itu dibuka atau tidak tergantung diri sendiri. Walaupun orang lain memaksa atau bagaimana melayu pun tidak mungkin kita membuka kecuali terhadap diri sendiri gitu, seperti itu. Jadi paradigma di sini ya, apa yang terjadi nah itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru juga di sini bagaimana kita melakukan kontrol tergantung pada diri sendiri. Itu terkait dengan perubahan paradigma pengepalan tangan ya. Terus yang kedua di sini ada perubahan paradigma ini masuk ke teori kontrol ya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu tadi ya, ketika kita pada dasarnya tidak bisa memaksa murid untuk misalnya belajar terus atau bagaimana, tetapi diri kita yang mengaturnya gitu, seperti itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini juga sama ya tadi. Jadi ketika bagaimana siswa ya membuat orang merasa bersalah, nah itu jadi di sini membangun ketika kita memberikan sebuah kritik ya, bagaimana membuat orang merasa bersalah. Jadi nanti akan sadar sendiri begitu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguraian positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kita harus memberikan penguatan yang positif. Tapi di sini juga harus bisa bermanfaat. Jadi apa yang disampaikan kita harus memberikan
yang positif begitu ketika memberikan penguatan. Terus yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terkait dengan teori kontrol yang ada pada tadi perubahan paradigma. Selanjutnya di sini ilusi guru mengontrol muridnya tadi ya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melaksanakannya. Nah, yang kedua, tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat dan bermanfaat. Nah, bentuk kontrol dapat berupa penguatan positif atau bujukan. Yang kedua, usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid. Nah, di sini kemungkinan murid akan menyadari dan menolak bujukan guru. Yang kedua, murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas beda. Terus selanjutnya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Terus yang ketiga, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan suara halus. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Terus yang kedua, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu kalau misalnya kita melakukan memiliki hak untuk memaksa gitu ya. Selanjutnya di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi yang terkait dengan paradigma tadi bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, itu teori kontrolnya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, gitu, karena mungkin setiap orang juga pasti ya ketika ada tujuan pasti melakukan sesuatu hal. Nah, ini. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, stimulusnya. Terus teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau teori kontrol itu harus diri sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri begitu. Itu menurut teori kontrol. Terus di sini juga ada pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Nah, teori kontrolnya di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang keempat, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya model berpikir menang itu. Jadi ini ya yang harus memilih siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut. Nah, ini terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, masuk ke materi terkait tadi ada disiplin positif ya. Karena yang berhubungan dengan budaya positif, pertama
menyampaikan ada disiplin positif. Nah ini disiplin positif terkait ada tadi teori kontrol ya, yang ditulis oleh Dr. William Glasser. Pertama, ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu yang pertama. Di sini langsung ke makna disiplin. Nah, di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, mungkin di sini kita sebagai guru ya, mungkin harus bisa mengontrol diri sendiri dan bagaimana kita menggali potensi anak-anak atau murid-murid yang ada di sekolah kita ini dan menjadikan siswa tersebut untuk memiliki karakter-karakter yang baik. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah tadi ya, di sini mungkin memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Apa sih yang menjadi tujuannya gitu? Motivasinya apa? Nah di sini ada motivasi ekstrinsik. Ya, satu untuk menghindari hukuman. Ya, nah untuk masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah tadi, jadi ada motivasi, apakah takut dihukum atau apakah mau imbalan gitu. Itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Terus selanjutnya ada model berpikir menang-menang ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini ada 5 posisi kontrol, dan yang selanjutnya di sini ada lagi kegiatan realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah terkait tadi teori motivasi ya, di sini ada untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Jadi, secara menurut diagram ini motivasi intrinsik itu ada pada makna disiplin tadi ya. Tuh ada ke situ ada hubungannya. Terus nanti terjadilah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang digambarkan dari teori kontrol tersebut masuk ke keyakinan kelas. Nah, jadi nanti ada beberapa tahapan mungkin dari nilai-nilai kebajikan nanti menjadi sebuah keyakinan kelas mungkin itu. Terus 5 posisi kontrol, pertama tadi ada penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah di sini guru sebagai guru kita harus memahami 5 posisi kontrol tersebut. Apakah kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Jadi ketika di sekolah itu siswa itu kita memposisikan di mana gitu. Nah ini kelima posisi kontrol tersebut ini harus bisa diterapkan kita sebagai guru, misalnya sebagai teman, sebagai misalnya manajer. Nah itu mungkin nanti akan dipaparkan ya. Terus di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah itu tadi bertahan hidup, ya, terus penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ini jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti juga akan dipaparkan di materi selanjutnya gitu. Ini menurut diagram teori kontrol yang Dr. William terkait disiplin positif. Nah ini kita masuk ke apa makna disiplin. Nah, di sini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya maju, supaya potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu, jadi mungkin ini kata disiplin secara luas banyak ya pengertiannya. Jadi kita sebagai guru bagaimana menerapkan disiplin di sekolah begitu. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 ya. Itu yang nilai-nilai kebijakannya tadi sudah disebutkan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah itu mungkin keinginan Ki Hajar Dewantara atau sekarang pada kurikulum Merdeka itu ada, kenapa ada profil pelajar Pancasila, jadi bagaimana si nilai-nilai ini bisa diterapkan pada peserta didik begitu, seperti itu. Jadi ada 7 poin ya, 6 poin itu yang bersifat dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini tadi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Di sini mungkin ya bagaimana kita di sekolah itu menjadi nyaman gitu ya. Kalau ada dorongan misalnya dari luar, ya ada hal-hal, sesuatu hal itu mengenai hukuman, itu mungkin bagaimana gitu ya. Ini terkait teori motivasi perilaku manusia. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah di sini jadi seseorang itu ketika dikasih imbalan mungkin dia mau ataupun senang gitu ketika melakukan sesuatu. Kalau dikasih imbalan ini, jangan sampai apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ketika melakukannya mungkin dia meminta imbalan begitu, seperti itu motivasi dari eksternal, dari luar. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini motivasi internal. Nah ini dari dalam diri sendiri itu ya, menghargai sendiri. Di sini dari tujuan disiplin positif. Jadi ketika kita memiliki kesadaran diri sendiri, bagaimana kita membuat apa istilahnya menjadi pribadi yang betul-betul memiliki kesadaran sendiri, bagaimana kita tidak dihukum ataupun bagaimana kita tidak mendapatkan imbalan. Jadi yang tujuannya itu adalah kita membuat budaya disiplin positif gitu. Nah ini selanjutnya masuk ke merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah jadi
kita juga jangan merdeka harus dengan diperintah ataupun memerintah gitu, tetapi bagaimana kita merdeka untuk diri sendiri gitu. Itu mungkin filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, memujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini menurut Al-Fiqhon 1983 ini dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada pengaruhnya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ada beberapa poin ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan di sini. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini banyak ya, ketika mungkin penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika sebuah penghargaan itu bisa menurunkan sebuah kualitas. Jadi ketika kita memberikan sebuah penghargaan jangan sampai menurunkan kualitas. Terus juga karena ada penghargaan bisa mematikan kreativitas. Jadi anak yang mungkin biasanya membuat sebuah kreativitas karena tidak adanya penghargaan, menjadi kreativitasnya mungkin berkurang. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, nah itu motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi tidak mau ketika mungkin tidak ada penghargaan. Terus yang selanjutnya bentuk program kebajikan, apresiasi. Di sini dalam bentuk apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Nah, di sini yang pertama ya. Jadi ada pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, dan yang kedua fokus pada proses. Nah di sini dalam memberikan apresiasi pengakuan itu kita sebagai guru mungkin harus ada yang secara khusus, ada yang secara pribadi, dan kepada semua murid ya. Jangan sampai misalnya dedikasi begitu. Jadi semua murid harus diberi ada pengakuannya. Terus yang keempat, pengakuan secara konsisten. Jadi kita ada kebajikan apresiasi yang mungkin harus secara konsisten gitu. Selanjutnya, nah di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah pertama tadi kemarin saya perhatikan itu pembukanya. Itu nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah situasi di sini pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu contoh situasinya. Terus yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk, nah nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu situasinya. Mungkin contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dalam beberapa kata di sini yang ada. Nah selanjutnya di sini tindakan tadi ya. Bagaimana itu hukuman atau konsekuensi ya. Tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuknya apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi ya. Mungkin Bapak Ibu tadi tahu ketika ini sebagai hukuman, mana yang menjadi sebagai konsekuensi. Nah, di sini kenapa di sini
mencatat 100 kali dalam buku adalah hukuman, karena di sini ya disuruh untuk mencatat karena terlambat ke sekolah. Nah, itu mungkin itu kenapa disebut hukuman, karena ini bersifatnya menghukum gitu kan, karena mencatat 100 kali dalam buku gitu. Terus yang kedua, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman, bersifat hukuman karena kita memberikan sanksi, jadi menyuruh untuk memilih lapangan basket. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up, nah push up juga itu berupa hukuman ya. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret ini sebagai bentuk konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di atas meja, itu juga termasuk ke dalam sebuah konsekuensi. Terus yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu berupa hukuman karena sudah melanggar aturan gitu. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pulih. Nah, ini konsekuensi karena ini pelajarannya olahraga gitu. Jadi ini berupa konsekuensi bukan hukuman karena disesuaikan dengan mata pelajarannya. Itu tindakan guru ketika memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati ya untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Terus yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman di dalam itu jangka waktu pendeknya. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, yaitu hukuman. Terus paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu hukuman. Nah, ini untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Nah, kita lanjutkan lagi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu terkait restitusi. Nah, di sini identitas, ya identitas. Sebentar, ini terlalu kecil. Identitas gagal, identitas sukses. Di sini ada dua, hukuman, ada disiplin. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di sini restitusi merupakan pilihan. Ini terkait identitas disiplin. Terus yang kedua adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Terus cara restitusi. Terus yang keempat, murid atau anak akan tersakiti, murid anak
dibuat tidak nyaman. Untuk konsekuensi untuk restitusinya, murid akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, hukuman. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan yang mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Terus konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu bentuk contoh konsekuensi. Restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu secara restitusi. Terus hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Konsekuensi secara restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini bahasa-bahasanya, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi berbentuk positif. Ini terkait dengan restitusi. Selanjutnya di sini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mungkin di sini bagaimana kita ketika mendapatkan sebuah kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, di sini kita harus bisa memperbaiki hubungan dengan baik mungkin itu. Terus yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ada 8 ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah mungkin di sini materi keyakinan kelas ya, mungkin Bapak Ibu harus bisa memahami bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas pada sekolah kita, membuat kesepakatan kelas di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Karena mungkin di sekolah sudah ada peraturan sekolah, tetapi kita sebagai guru harus bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya mungkin tadi jawabannya ketika kita menggunakan helm bukan hanya untuk misalnya takut sama polisi, tetapi bagaimana membuat sebuah perlindungan pada kepala kita. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya mungkin kalau kemarin waktu COVID itu diharuskan semuanya menggunakan masker atau mencuci tangan, tapi bukan karena ada virusnya di sini kan, tapi harus kita menjaga kesehatannya itu. Ya, terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini juga kita harus ada kesadaran tersendiri ketika mengikuti peraturan yang tepat waktu gitu. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi seolah-olah kita harus bisa sadar terhadap diri sendiri gitu. Jangan sampai kita diatur oleh sebuah peraturan. Nah, ini ada budaya positif, lingkungan positif, ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini nanti di sekolah kita bagaimana kita peraturan kelas langsung ke keyakinan kelas dan menciptakan lingkungan positif dan
ada budaya positif, tapi terciptalah budaya positif di sini. Jadi dari mulai peraturan kelas, keyakinan kelas, menciptakan lingkungan positif, dan nanti ada itu sekolah kita menerapkan budaya positif. Ini ada diagramnya ya. Nah, di sini ya peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dalam keyakinan kelas ada sikap tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen, nah itu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini menghormati orang lain atau keselamatan. Itu keyakinan kelasnya. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan mungkin bersabar. Gunakan masker, nah itu untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Itu terkait keyakinan kelas. Jadi ketika kita sebagai guru, apalagi wali kelas, mungkin bisa membuat keyakinan kelas gitu, karena kesepakatan kelas. Jadi si anak itu betul-betul nanti akan mengikuti apa yang dia buat begitu. Kalau peraturan kan sekolah yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas kita bersama-sama membuat sebuah aturannya yang disepakati oleh mereka begitu. Mungkin itu untuk keyakinan kelas. Dilanjut lagi, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini sebetulnya manusia memiliki kebutuhan ya. Mungkin kita sebagai orang dewasa juga sama memiliki kebutuhan, apalagi anak-anak. Pertama di sini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan yang paling utama itu kasih sayang. Kenapa karakter anak mungkin di sekolah itu berbeda-beda gitu. Ada yang cari perhatian, ada yang mungkin acuh gitu ya. Nah, karena di sini kasih sayangnya berbeda-beda gitu ya. Kalau di sini kasih sayangnya kurang, itu berdampak pada psikologi. Sebagai guru juga harus mengetahui bagaimana psikologi anak ya. Ketika kita sebelum mengajar, dilihat dulu anak itu sudah siap atau belum gitu. Nah, bagaimana ketika anak itu yang misalnya tidak mau diatur, ya mungkin itu butuh pendekatan psikologi gitu. Apakah anaknya itu punya masalah atau tidak? Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini betul sekali ya, kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh kalau misalnya anak tidak diberi perhatian, nah itu mungkin ya karakternya seperti itu. Tapi beda dengan anak yang di rumahnya dikasih perhatian sama orang tuanya, mungkin dia merasa ada yang menyayangi gitu. Jadi beda ketika di sekolah, mungkin guru harus bisa memberikan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Terus bertahan hidup di sini ya. Nah, itu bertahan hidup ya. Jadi setiap manusia pasti butuh bertahan hidup. Kenapa? Karena sesuatu hal mungkin untuk mempertahankan dirinya gitu, kehidupannya. Jadi apapun yang mungkin dia lakukan untuk meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini juga ada penguasaan. Nah, ini bagaimana kita memberikan sebuah penguasaan gitu ya. Jadi mungkin ada penguasaan di sini, terus kebebasan, terus kesenangan ya. Jadi manusia juga butuh kesenangan. Kalau misal bekerja terus tidak memiliki kesenangan, ya juga kita jenuh sebagai manusia gitu. Nah, penguasaan juga mungkin sini punya impian atau bagaimana nanti untuk menjadi sebuah penguasaan di sini gitu. Terus kebebasan, jadi kebebasan juga tidak mau diatur, itu kebutuhan dasar manusia juga. Itu menurut tadi ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus selanjutnya ini pembelajaran yang terakhir, posisi kontrol ya. Nah, posisi kontrol di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, kontrol dari luar dan kontrol diri ya. Di sini dalamnya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, dilanjut saja ke segitiga restitusi.
Di sini segitiga restitusi ya, kita ada 3. Pertama ada validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Nah, mungkin setiap permasalahan mungkin di sini bisa ditangani oleh segitiga restitusi. Tapi kalau permasalahan yang sudah berat, nah itu tidak bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi. Jadi permasalahan siswa yang mungkin terkait dengan udah menyangkut hukum, nah itu tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tetapi kalau hal-hal yang mungkin di sini masalah yang di sekolah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, bisa untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin itu sebuah pertanyaan bagaimana menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, ini bagaimana guru berkata di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu sebuah pertanyaan bagaimana validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu sebuah pertanyaan mungkin untuk validasi kebutuhan. Terus yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, sekolah kita, terus nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu mungkin bagaimana kita membuat pertanyaan dalam menanyakan sebuah keyakinan. Nah, terima kasih mungkin telah selesai apa yang dipaparkan materi dari diseminasi implementasi budaya positif ya, yang sudah disampaikan ya, terkait budaya positif dalam menjadikan pembelajaran yang aman, nyaman sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih, dan di sini silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya, apa yang mungkin perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dan peran AMOM seperti apakah yang saya lakukan. Silakan untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksinya. Cek. Ya, terima kasih Pak Tadi. Pertanyaannya Ya, dari refleksi yang barusan Bapak paparkan, ya, banyak hal baru yang Bapak Raditya saya mengenai cara mengajar siswa, bagaimana itu hukuman, konsekuensi, dan ada apresiasi dan seperti itu, yang mungkin kami sendiri atau mungkin saya sendiri pernah melakukan di waktu lalu ya, dan ini dapat menjadi pencerahan bagi saya sendiri untuk bisa mengubah perilaku atau mungkin mengubah pola pikir saya, bagaimana nanti saya memperlakukan siswa, saya bisa
memfasilitasi siswa dalam hal apapun atau dalam pembelajaran atau ada masalah supaya bisa menjadi lebih baik lagi dengan cara-cara yang lebih baik. Ya, dengan hal ini saya merasa terserahkan. Tentunya setelah ini saya akan melakukan hal-hal yang mungkin yang sudah dipaparkan tadi mengenai bagaimana mengubah hukuman menjadi konsekuensi. Ya, itu satu pola pikir yang saya dapatkan dari acara testimoni saya ini. Ya, ini sangat menginspirasi kembali dan mudah-mudahan kita semua sebagai guru, sebagai pengajar di SMP Negeri 6 ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin apa yang tadi saya paparkan, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.